Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel yang sama, yaitu Mimbar Turos, untuk melanjutkan kembali membaca Tafsir Munir karya Prof. Wahbah Zuhaili, yaitu pada halaman 67. Kepada para mustami'in yang menyimak pembacaan Tafsir Munir ini, mohon saran dan kritiknya apabila ada kekurangan dan kesalahan dari berbagai macam segi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wastadalu bil kitabi wa sunnati wal ma'quli. Wastadalu, mereka berdalil, yaitu para ulama, bil kitabi, dengan Al-Quran, wasunnati, dan as-sunnah hadis, wal ma'quli, dan ma'qul. Ammal kitabu faqauluhu ta'ala. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'ani. Maka bacalah, faqra'u, maka bacalah oleh kalian, ma tayassara minal Qur'ani, ma perkara tayassara yang mudah, apa perkara, minal Qur'ani, yaitu dari Al-Quran, bayane ma, minil bayan, dari ma, minal Qur'ani, dari Al-Quran. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ini Quran surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 20. Ini yaitu dalil bahwa di dalam sholat menurut madhab Hanafi cukup membaca ayat, bukan surat Al-Fatihah saja, membaca ayat yang dianggap mudah dari Al-Quran. Wahuwa amrun bimutlaqi qiraatin. Wahuwa, dan ini adalah amrun, perintah, bimutlaqi qiraatin, untuk membaca secara mutlak. Artinya mutlak itu tidak memakai qaid, tidak memakai qaid, artinya membaca secara mutlak itu secara bebas, apa saja. Patatahaqqaqu bi adna ma yutlaku alaihi ismul Qur'an. Maka perintah itu dapat terlaksana dengan membaca satu kelompok terkecil yang bisa disebut Al-Quran. Itu argumennya seperti itu. Wa amma sunnatu, dan adapun dalil dari as-sunnah, ini dalil dari as-sunnah adalah fahadisul masyi'i sholatuhu. Hadis tentang orang yang tidak bagus sholatnya. Jadi tidak baik sholatnya, tidak bagus, jelek berarti. Hadis yang tidak bagus, artinya jelek sholatnya setiap orang tersebut. Hadisnya ini, idza kumta ilas sholati
Fa'asbigil wudu'a sumastaqbalal kiblata sumastaqbilil kiblata fakabbir sumaqra ma tayassara ma'aka minal qur'ani. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ini hadis mutawatir. Wa idza quri'al Qur'anu, dan apabila dibaca Al-Qur'an, yang mana tadi ya, idza kumta ila sholati, apabila engkau hendak menunaikan sholat. Ini kumta, idza kumta, apabila engkau hendak menunaikan sholat, akan menunaikan sholat. Ini fi'il madi tetapi bermakna akan, seperti fi'il mudhari'. Seperti idza kumtum ila sholati lagi, termasuk kepada alaqah majaz mursal. Fa'asbigil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu. Jadi wudunya tersebut harus sempurna. Jadi harus sempurna itu seperti membasuh muka 3 kali. Sebelumnya berkumur-kumur dulu, membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali. Meskipun 1 kali juga sah. Nah, ini sempurna, menyempurnakan wudu. Sumastaqbilil kiblata, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Fakabbir, kemudian bertakbirlah. Sumaqra ma tayassara ma'aka minal qur'ani. Sumaqra, kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal qur'ani, apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Wa amma hadisun, adapun hadis, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. La sholata, tidak sah sholat, liman, bagi orang lam yaqra, yang tidak membaca, siapa orang, bi fatihatil kitabi, kepada membaca surat Al-Fatihah. Jadi tidak ada sholat, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini diriwayatkan oleh rawahul a'immatus sittatu an Ubadah bin Samit. Nah, ini hadis ini pamahmulun ala nafil fadilati. Di hadis ini, hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ini pamahmulun ala nafil fadilati, diartikan bahwa yang dinafikan di sini adalah keutamaan. La nafyis sholati, la nafyis sihhati, bukan keabsahan, bukan kesahan, bukan keabsahan. Berarti tadi menerjemahkannya la sholata tersebut tiada sholat, ya bukan tidak sah sholat. La dinafyis sihhati, bukan menafikan sah. Ayat la sholata kamilah, maksudnya adalah, maksud dari la sholata liman lam yaqra tersebut, la sholata ayat la sholata kamilah, tidak sholat, tiada sholat yang sempurna, maksudnya begitu. La sholata, tidak ada sholat yang sempurna liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi bukan tidak sah,
tetapi tidak sempurna. Ini menurut Prof. Wahbah Suhaili, analisanya seperti itu. Wa ammal ma'kulu, adapun dari ma'kul, bahwa annahu la tazuju aziyadatu bi khabaril wahidil dhonni. Ini dalil ma'kul adalah tidak boleh menambahkan sesuatu berdasarkan khobar wahid, yaitu hadis yang disampaikan oleh satu orang yang sifatnya dhonni, yaitu dugaan. Alama sabatat pardiyatuhu bidalil qat'iyyi bil Qur'ani. Alama sabatat pardiyatuhu bidalil qat'iyyi bil Qur'ani. Atas perkara yang keparduannya berlandaskan dalil qat'i dalam Al-Qur'an. Atas perkara yang keparduannya berlandaskan dalil qat'i dalam Al-Qur'an. Walakin khobarul wahidi yaqtadi wujubal amali bihi, akan tetapi nih, khobarul wahidi yaqtadi wujubal amali bihi. Khobar wahid menuntut wajibnya mengamalkan, sesuatu tersebut. Lal pardiyah bukan menuntut keparduannya. Pakolu biwujubil qiraatil Fatihati pakot. Karena itu mereka berpendapat bahwa membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib saja. Anna sholata tasihhu bitarkiha. Maksudnya adalah dalam arti bahwa sholat tetap sah tanpa membaca Al-Fatihah. Tetap sah dengan meninggalkan surat Al-Fatihah, artinya tetap sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Ma'al karohati tahrimiyati, hanya saja hukumnya makruh tahrim, makruh yang mendekati kepada haram, makruh tahrim itu. La wala qira'ata mutlaqan alal muqtadi indal Hanafiyati. Nah, wala qira'ata mutlaqan alal muqtadi indal Hanafiyati, bagi makmum tidak ada kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Tidak ada kewajiban membaca surat Al-Fatihah atau ayat apapun. Tidak ada kewajiban membaca surat atau ayat apapun. Sawaun akanat as-salatu sirriyatan am jahriyatan, baik dalam surat yang bacaannya samar maupun yang bacaannya keras. Yang samar seperti surat duhur, surat asar, atau yang bacaannya keras seperti maghrib, isya, subuh. Nah, ini tidak ada kewajiban membaca surat atau ayat apapun bagi makmum. Wastadalu aidon bil kitabi was sunnati wal qiyasi. Mereka juga berargumen, berdasarkan dalil, berargumen dengan argumen atau dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Qiyas. Jadi seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada pendapat yang berbeda
dijadikan sebagai pengetahuan saja. Wallahu a'lam bishawab, wallahu huwa muwaffiqun ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.